siang. Suaranya bisa jelas terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Ya, Pak. oke. Untuk perkuliahan minggu ini bisa mengaktifkan kameranya atau on cam-nya siapa saja yang mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah pilihan ya. Ini mata kuliah pilihan di mata kuliah pilihan ini adalah mata kuliah turbin. Siapa saja yang mengikuti perkuliahan untuk minggu ini. Nah, di bagian ini atau di hari ini kita ketemu di mata kuliah turbin ya, mata kuliah turbin. Saya diminta oleh jurusan untuk menjadi pengampu mata kuliah tersebut untuk mata kuliah turbin. Mata kuliah turbin ini bisa masuk ke dalam peminatan KE, konversi energi, karena prinsip dari turbin itu adalah melakukan convert atau mengubah energi. Jadi ada bisa dari pengubahan energi angin kemudian berubah menjadi energi output yang diinginkan, atau output akhirnya adalah bisa berupa energi listrik. Lalu untuk bagian KE itu adalah salah satu contohnya ya, proses pengubahan energi di bidang turbin. Tetapi ketika Anda masuk juga ke nanti tugas akhirnya atau peminatan konstruksi atau manufaktur, turbin juga bisa dijadikan tema atau dijadikan topik untuk penelitian skripsi. Misalkan untuk bidang manufaktur, manufacturing, berarti Anda membuat atau merancang atau membuat turbin tersebut. Karena sesuai dengan namanya, manufacture itu adalah proses pembuatan manufacturing. Lalu untuk konstruksi, bidang konstruksi, bagian dari turbin juga bisa dijadikan konstruksi atau kekuatan material apa yang digunakan, karena turbin ini banyak penggunaannya ya. Ada yang digunakan dengan fluida udara, wind turbine atau turbin angin. Kemudian ada juga yang digunakan di air, water turbine atau seperti turbin Pelton, kemudian turbin French. Itu fluida kerjanya adalah air atau water kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk turbin uap atau steam turbin. Jadi turbin ini bergerak dan berputar karena tekanan uap. Itu juga bisa dijadikan tema, misalkan Anda menganalisa kekuatan material turbin tersebut secara konstruksinya. Ya, di sini di mata kuliah turbin ini nanti Anda bisa mengeksplor ya, ada beberapa e-book atau book elektronik yang ditampilkan sudah keluar ya di layar untuk tampilannya. Sudah, Pak, sudah keluar, Pak. Ya, oke. Kemudian untuk yang sudah bergabung atau sudah masuk di bagian sini, di bagian Edmodo, itu bisa mendownload materi dari e-book tersebut. Lalu nanti Anda bisa membaca ya. Nah, misalkan ini saya scroll ke bagian bawah, di bagian sini untuk mata kuliah yang mengikuti di sini ya, sebelum saya melihat absensinya, yang ikut terdaftar ya, yang terregistrasi di Siakat online untuk mata kuliah pilihan turbin, ini berjumlah
17, tidak ada 17 mahasiswa yang mengikuti. Kemudian kalau dari yang sudah masuk baru 16, mungkin ada baru satu ya, yang satu lagi yang belum bergabung atau belum masuk. Nanti tolong diinformasikan ke temannya atau yang lainnya yang belum masuk di bagian Edmodo, karena informasi perkuliahan, kemudian macam-macam seperti e-book, video, record, dan lain sebagainya nanti bisa dilihat di Edmodo. Ya, kembali lagi ke bagian ini. Turbin itu banyak sekali ya penerapannya. Ada yang di bidang apa? Yang tadi menggunakan fluida kerjanya itu adalah angin. Kemudian ada menggunakan fluidanya water atau air. Kemudian ada juga yang menggunakan fluida kerjanya berupa uap. Nah, di bagian ini ada banyak ya, kalau misalnya saya lakukan tracking atau pencarian dengan kata kuncinya itu adalah turbin, banyak keluar berbagai macam e-book atau book elektronik yang bisa dibaca, tetapi saya pilihkan yang relevan aja, yang maksudnya yang berhubungan dengan materi ini. Salah satunya adalah wind turbine. Jadi wind turbine yang di bagian e-book ini nanti Anda bisa melihat turbin angin, bagaimana proses perancangan dari atau pembuatan turbin angin tersebut. Lalu mengenai isi dari e-book nanti bisa dilihat di bagian ini. Di sini ada untuk e-book yang selanjutnya itu ada kelanjutan dari wind turbine. Blade ini adalah bilah turbin angin dan material apa yang digunakan. Nah, ini nanti Anda bisa melakukan peminatan kalau misalnya tema skripsi atau tugas akhirnya itu ingin melakukan manufacturing. Nanti memilih atau menentukan material apa yang dipergunakan atau material apa yang dibuat. Ya, kembali lagi ke yang tadi, e-book yang sebelumnya, yang pertama. Ini adalah salah satu dari wind turbine, turbin angin ya, yang sering pernah melihat atau langsung ya kurang lebih tampilannya seperti ini, karena turbin angin itu ya desainnya jelas berbeda dengan, atau rancangannya jelas berbeda ketika dia ditempatkan di dalam air. Berarti kalau di dalam air ada beberapa model yang membedakan antara turbin angin dengan turbin air tersebut. Nah, ini apa isi dari e-book ya, secara umum atau secara mudahnya bisa melihat di bagian konten. Konten itu daftar isi atau daftar yang ada di dalam e-book tersebut. Ini adalah isi dari buku tersebut. Nanti bisa dilihat per capture atau per halamannya untuk materi-materinya mengenai tema yang diceritakan adalah turbin angin. Ya, di bagian ini nanti bisa dilihat mengenai misalkan berapa kecepatan angin yang berhembus atau yang mengalir, lalu dengan kecepatan angin sekian diperkirakan dapat menghasilkan berapa besar energi listrik yang diperoleh dari angin tersebut. Di peminatan ini itu masuk ke dalam
convert, artinya melakukan proses pengkonversian energi. Jadi ketika Anda melakukan penjelasan atau menceritakan penelitian atau skripsinya berhubungan dengan turbin, kalau misalnya Anda peminatannya adalah konversi energi, berarti nanti Anda harus mengarahkan arah fokus permasalahan yang ingin dicari adalah melakukan perubahan energi yang awalnya itu adalah dari energi angin dirubah dengan menggunakan turbin yang terhubung dengan generator dan menghasilkan energi listrik. Nah, ini tampilannya ya, tampilan atau isi dari buku e-book tersebut ya, karena memang buku-buku tentang turbin itu kalau kita cari atau di search di internet atau di Google, itu banyak yang masih berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Tapi kalau misalnya berbahasa Indonesia memang ada, tapi tidak sebanyak yang dituliskan dengan e-book yang berbahasa asing. Nah, nanti bisa dilihat ya secara lebih mendalam dari e-book tersebut apa saja yang diceritakan. Cara mudah untuk mengetahui dari isi buku ya lihat saja kontennya atau daftar isi, lalu dilihat subtitle atau subjudul dari daftar isi tersebut, lalu dihubungkan dengan kebutuhan apa yang ingin dipelajari atau ingin yang diteliti, lalu Anda bisa mencari di halaman apa, di halaman keberapa yang materi tersebut bisa membantu untuk menjelaskan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian itu adalah e-book yang pertama, karena e-book ini banyak sekali, saya pilih aja ya. Jadi dipilih sesuai dengan materi yang relevan dengan mata kuliah turbin. Kemudian yang berikutnya ini Advanced Wind Turbine Blade Design dan Material. Lalu apa yang membedakan atau yang berbeda dari e-book tersebut ya, walaupun e-book ini ditulis dengan judul turbin, wind turbine atau turbin angin, tetapi setiap e-book yang atau buku yang ada itu umumnya pasti berbeda atau nilai penjelasannya atau materi yang disampaikan berbeda, karena berbeda penulis atau berbeda yang menulis ya, dia pasti akan melakukan improvisasi dari sudut pandang yang dimiliki. Nah, kita bisa melihat isinya seperti apa. Jadi kalau dari judulnya, dari keyword atau kata kunci dari judul, dia banyak menceritakan tentang bilah, desain bilah, dan material yang sesuai atau material yang cocok atau yang baik ketika digunakan untuk turbin angin. Nah, di bagian yang lain nanti Anda bisa membuka ya untuk bagian selanjutnya, karena dalam perancangan turbin ini atau wind turbin angin, bagaimana dia bisa berputar atau melakukan rotasi dengan baik sesuai dengan keperluan yang diinginkan, diperlukan suatu keilmuan lagi yang disebut dengan aerodinamik turbin. Jadi nanti bisa dilihat misalkan untuk material dari kayu, desainnya seperti apa aerodinamiknya. Jadi nanti Anda bisa membaca atau mempelajari dari buku tersebut untuk aerodinamika dari
turbin tersebut. Karena ilmu aerodinamika ini memberikan kontribusi ya, atau hal yang cukup baik terhadap performa atau cara kerja dari turbin tersebut. Ya, kita kembali lagi ke e-book yang tadi, yang kedua. Judulnya di bagian ini Advance in Wind Turbine Blade Design and Material. Nanti apa saja isinya bisa dibuka di konten daftar isi tersebut. Dari introduction, penjelasan, kemudian desain, prinsip desain dan failure mechanism. Jadi mekanisme kegagalan. Nah, untuk melakukan analisa dengan turbin, pada turbin juga bisa, kalau di peminatan konstruksi bisa melakukan nanti bisa menganalisis faktor kegagalan, fatigue-nya, berapa besar nilai failure kegagalan dari material tersebut ketika dia menerima tekanan angin dari arah misalkan dari arah aksis X, aksis Y atau aksis Z, sebut X, Y, Z, lalu berapa tegangan maksimum yang diperoleh dan dibandingkan dengan kekuatan materialnya atau nilai modulus yang dari material tersebut, apakah masih dalam kondisi aman atau cukup kritis dari material tersebut. Ya, ini isinya ya, isi dari e-book turbin, nanti bisa dilihat di bagian ini, menceritakan turbin angin. Lalu di bagian yang lain juga ada sedikit membahas mengenai aerodinamika turbin. Kemudian di bagian, kembali lagi ke yang tadi, di aerodinamika ini ya berarti berhubungan dengan fluid mekanika fluida, yang nanti fluida kerjanya itu adalah angin. Nanti bisa dihitung berapa nilai Reynolds number atau aliran laminar atau aliran turbulensi yang terbentuk di sekeliling turbin tersebut. Ini memberikan fungsi ya. Jadi kalau misalkan alirannya laminar dengan aliran turbulensi yang dilalui atau di sekeliling turbin tersebut, maka memberikan performa yang berbeda terhadap putaran dari turbin tersebut. Oke, jadi nanti bisa dilihat secara komprehensif ya, karena materi ini cukup banyak ya. Kalau misalnya kita buka satu persatu atau lihat secara menyeluruh, tetapi yang perlu kita ketahui adalah kebutuhan apa yang diperlukan. Jadi kalau misalnya kita ingin mempelajari sesuatu, ya lihat saja subtitlenya atau subjudulnya. Jadi nanti bisa lebih fokus ke materi tersebut. Ya, lalu berikutnya kita berpindah ke e-book yang lain, karena ada sekitar 9 yang e-book yang saya kirimkan. Tadi ada pertama itu adalah wind turbin angin, kemudian steam turbin uap, lalu ada lagi yang gas turbin gas. Nah, di bagian ini ada turbin angin, introduction to wind turbine aerodynamic. Jadi pengenalan atau pendahuluan
turbin angin secara aerodinamika. Isi dari bukunya ya lihat aja di kontennya. Kontennya seperti apa, apakah ada subjudul atau title yang ingin dilihat lebih mendalam. Nanti Anda tinggal masuk ke halaman yang dituliskan. Nah, di bagian ini ya banyak cerita yang diceritakan karena tiap penulis atau pengarang dia memberikan sudut pandang yang berbeda-beda, walaupun kata kuncinya yang di buku tersebut adalah wind turbine atau turbin angin. Di bagian ini dia ceritakan mengenai teori dasar, masih mengingatkan kembali atau basic knowledge tentang fluid mekanika fluida, properties dari air, data properties dari air, kemudian konservasi massa, kemudian balance of momentum, conservation of energy, dan seterusnya. Ini adalah isinya ya, jadi nanti bisa dilihat di chapter 1, chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4, 5, dan seterusnya untuk materi. Kemudian dia juga ada sedikit menyinggung mengenai masalah unsteady. Unsteady itu aliran ketidakteraturan. Unsteady inflow versus turbulensi. Jadi aliran ketidakstabilan dengan berlawanan dengan versus turbulen. Apa perbedaannya ya nanti bisa dilihat di bagian tersebut. Oke, ini adalah isinya. Kemudian kita kembali lagi ke buku selanjutnya. 1, 2, 3 tadi introduction untuk wind turbine, turbin angin. Kemudian untuk steam. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah steam turbine. Jadi kalau steam itu artinya kalau dibuka di kamus bahasa Inggris, bahasa asing, berupa uap ya, turbin uap ya, yang membedakan turbin angin dengan turbin uap, karena kalau turbin uap itu ada nilai temperaturnya ya jelas lebih tinggi dari turbin angin, nilai suhu yang mengelilingi turbin tersebut, karena bisa dibayangkan ya steam itu adalah uap yang keluar dari fluida air atau fluida water yang dipanaskan lalu berubah menjadi uap, dan uap ini berfungsi untuk menggerakkan turbin tersebut. Lalu seperti apa isinya di turbin steam ini? Karena turbin ini cukup menarik ya kalau misalnya Anda mendalami materi tersebut, masuk ke dalam skripsi atau tugas akhir, banyak hal yang bisa dieksplor ya. Anda bisa melakukan simulasi modeling dengan CFD, computational fluid dynamics, atau kalau misalnya peminatannya di bidang manufacturing, berarti Anda mencoba untuk membuat dari turbin tersebut atau merancang, melakukan reverse engineering dari turbin yang ada, lalu Anda modifikasi. Dalam bahasa lain itu ATM ya, ambil, tiru, modifikasi. Jadi dengan adanya modifikasi itu ada suatu tambahan atau hal yang berbeda dari produk-produk yang sebelumnya. Ya, kembali ke e-book ini, ya e-book ini kurang lebih halamannya ya, kalau lihat dari halamannya itu ada 458, ya cukup banyak ya. Kalau misalnya mau dibaca per hari, satu lembar ya bisa 458 hari. Tapi ya membaca itu nggak semuanya harus dibaca ya, sesuai dengan keperluan apa yang ingin dilakukan. Nah, isi dari e-book ini kombinasi cycle gas
siklus gas dan steam turbin untuk pembangkit power plant. Lalu konten atau daftar isi ya nanti bisa dilihat di bagian ini dan menceritakan kalau di bagian introduction itu ya masih menjelaskan tentang pendahuluan atau pengenalan apa itu turbin dan lalu bagaimana komponen-komponennya atau bagian-bagian part dari turbin tersebut. Lalu di bagian lain ada selanjutnya mengenai electricity market, economic, thermodinamik. Jadi karena ini steam ya, steam itu uap ya pasti sedikit menyinggung atau berhubungan dengan mata kuliah termodinamika. Jadi ada nanti akan berlaku hukum termodinamika 1, 2, atau ketiganya. Thermodynamic principle of the combined cycle plant. Jadi prinsip termodinamika untuk kombinasi dari siklus tersebut. Kombinasi cycle, siklus kombinasi, kemudian aplikasi dan kombinasinya dan seterusnya ya. Ada 15 chapter atau 15 bab kalau dituliskan misalnya ini adalah bab pertama, bab 1, bab 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya, itu adalah e-book yang tadi ya. Kemudian yang selanjutnya berpindah lagi ke steam turbine design. Kalau yang tadi menceritakan dari judulnya ini kombinasi siklus gas steam turbin. Kalau di bagian e-book yang selanjutnya ini menjelaskan mengenai desain steam turbin, aplikasi dan rerating. Jadi desainnya, kemudian aplikasi and rerate dari turbin tersebut. Seperti apa isinya? Ya lihat saja kontennya. Konten daftar isi di bagian ini kata kuncinya adalah steam turbin, berarti turbin uap. Turbin uap, desain turbin uap dan aplikasinya. Untuk daftar isi di bagian pertama ini kalau di sini dituliskan, misalkan ini diperbesar untuk tampilannya. Yang pertama dia menceritakan sama isi dari buku ya pasti ada introduction, pendahuluan dari turbin tersebut. Kemudian mengapa mechanical drive steam turbine dipergunakan, overview atau penjelasan singkat mengenai teori steam turbine secara fundamental. Fundamental itu adalah ilmu basic atau ilmu dasar. Jadi yang perlu diperkuat itu adalah ilmu fundamental atau ilmu dasar. Kenapa hal itu harus diperkuat? Ya sama seperti ketika Anda belajar berlari atau belajar meloncat, yang pertama kali diperkuat itu adalah pondasi atau kekuatan kaki. Atau misalkan ingin membangun rumah atau membangun gedung yang fundamentalnya atau dasarnya itu adalah pondasinya atau konstruksi dari bangunan tersebut. Kalau fundamentalnya sudah kuat atau basic knowledge-nya atau ilmu dasarnya kuat, pada saat dia maju atau melangkah untuk hal yang lebih kompleks lagi, hal itu bisa dilalui dengan baik atau tidak terlalu tidak terlalu sulit dilakukan. Nah, di bagian ini buku ini ternyata dia masih menjelaskan atau mengingatkan kembali ringkasan teori dasar tentang
turbin overview of steam turbine fundamental, jadi teori ringkasan dasar dari turbin uap. Steam turbine, moderate impulse, kemudian single pulp, steam balance consideration, dan di bagian lanjutan untuk chapter 2 atau bab keduanya, casing turbine casing and major stationary component. Jadi casing itu artinya pembungkus ya, atau pelindung dari turbin tersebut. Apa yang dilindungi, ya yang jelas yang dilindungi adalah turbinnya. Kemudian pembungkusnya atau casingnya harus ditutupi. Karena kenapa dia harus ditutupi? Ya karena fluida yang bekerja itu adalah fluida uap atau steam. Jadi Anda bisa bayangkan yang namanya uap atau steam memiliki high temperatur, temperaturnya pasti panas, dan juga memiliki tekanan atau high pressure yang tinggi. Nah, sehingga diperlukanlah penutup atau casing dari turbin tersebut supaya tidak membahayakan atau berdampak berbahaya bagi yang ada di sekelilingnya. Nah, teori seperti ini ya nanti bisa dilihat casing design steam dari turbin tersebut, diagramnya, kemudian ya di chapter selanjutnya. Untuk bearing itu adalah bantalan ya karena turbin ini melakukan rotasi atau berputar atau melakukan scrolling dan rotation. Jadi ada pengaruh friksi atau gesekan antara wall by wall atau dinding turbin dengan poros dan lain sebagainya, sehingga diperlukanlah bearing atau bantalan yang dipasangkan di turbin tersebut. Nah, apa yang diceritakan secara komprehensif ya nanti bisa lihat saja di bab chapter 3, bab ketiga ya, bearing for mechanical drive turbine. Lalu untuk rotor itu adalah bagian yang berputar, ada rotor, ada stator. Kalau stator adalah bagian yang diam. Nah, di rotor ini adalah bagian yang berputar karena untuk bagian tersebut yang terkena steam atau terkena uap sehingga dia melakukan putaran. Lalu di bagian chapter 4, chapter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, memang cukup banyak ya materinya. Ya, kita tidak bisa membahas di satu perkuliahan semua untuk materi tersebut karena kata kuncinya adalah turbin. Ketika dicari di internet, bukunya juga banyak, e-booknya banyak, kemudian riset atau artikel atau penelitian yang berhubungan dengan turbin juga sangat banyak sekali. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lihat aja secara sekilas dulu untuk e-booknya apa saja yang ada. Di bagian selanjutnya, kalau yang tadi menceritakan steam turbine, desain, aplikasi, dan rating, lalu di bagian selanjutnya masih ini menceritakan tentang gas, turbine gas handbook. Ya, jadi nanti bisa dilihat di bagian ini isinya apa untuk judul e-booknya Gas Turbine Engineering Handbook. Kemudian juga sama Gas Turbine Handbook
dan ini ada gas turbin teori. Oke, kita lihat di bagian berikutnya, misalkan yang ini gas turbin untuk teori. Ya, oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau sambil berjalannya proses loading untuk melihat isi dari buku tersebut. Mau Ada tanya, yang ingin didiskusikan ya? mau tanya kalau Ya, yang bisa terkait mengaktifkan buku. on cam-nya, kameranya. Oh iya, sebentar ya Pak. Buku yang tadi Pak, yang turbin uap, sebelumnya kan kalau turbin angin dia bahasnya dari sisi fluid mekanik. Kenapa yang turbin uap itu lebih dibahas dari termo? Kenapa nggak semuanya aja dari fluid mekanik? Karena kan turbin uap kan juga pakai air foil juga, gitu. Pasti ada fluid mekanik di dalamnya. Kenapa nggak dibahas dari turbin gitu Pak? Ya, Nggak dari fluid maksud saya. ya, untuk turbin uap atau steam ya, steam turbin, kalau misalnya kenapa nggak dibahas dari fluid mekanik gitu ya? Nah, dia memang kalau misalnya tergantung bukunya, tergantung siapa yang yang menuliskan buku tersebut. Kalau secara aktual, fluida yang bekerja itu adalah fluida steam ya, fluida uap. Jadi turbin uap ya bisa ada fluida yang memiliki temperatur, bisa dibayangkan air, misalnya air yang dipanaskan kemudian mengeluarkan uap, dan uap inilah yang menggerakkan turbin tersebut. Kemudian kalau turbin angin ya angin yang menggerakkan, dan suhu atau temperatur yang dipergunakan, atau yang temperatur yang berhembus atau yang bertiup juga tidak tinggi yang terjadi seperti di turbin uap tersebut. Lalu secara termodinamika, karena dia berhubungan dengan thermal, steam itu ada berhubungan dengan thermal, berarti dia berhubungan dengan termodinamiknya. Kalau di turbin angin ya yang lebih banyak berhubungan itu adalah fluid mekanik, mekanika fluida ya, angin aja, angin yang mengalir atau angin yang bertiup atau yang berhembus. Nah, angin inilah yang menggerakkan atau membantu untuk memutarkan turbin tersebut. Kemudian temperatur ya bisa dilihat saja, dibayangkan atau dirasakan temperatur. Kalau misalnya ada instalasi turbin angin ya temperatur yang sekelilingnya. Jadi temperatur lingkungan, artinya diperkirakan ya suhunya juga antara bisa 30 sampai 35 derajat, atau bahkan turun tergantung dari cuaca ya, dari cuaca di sekelilingnya. Kalau turbin steam atau turbin steam turbin, tadi ada dia menceritakan tentang casing, berarti turbin tersebut ditutup oleh atau dibungkus oleh casing, ya tujuannya adalah untuk melindungi, karena dari turbin uap ini dia mengeluarkan nilai high pressure, tekanan yang tinggi, dan mengeluarkan atau memberikan juga nilai temperatur ya, nilai temperatur yang tinggi. Ya, untuk pembahasannya seperti itu. Jadi kalau kenapa misalnya nggak dibahas dari fluid mekanik ya untuk steam turbin, ya karena tergantung siapa yang membahas. Karena kalau misalnya dari buku tersebut dia sudah mengasumsikannya itu, kalau terlalu jauh dia membahas kan terlalu panjang, nanti langsung fokus ke steam turbin, jadi ke
turbin uapnya. Di bagian tersebut ya pasti berhubungan dengan ilmu termodinamika, kemudian temperatur dan lain sebagainya. Oke, seperti itu penjelasannya atau jawabannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, kita masuk ke yang tadi, lanjutkan e-book-nya ya. Di e-book ini gas turbin. Nah, seperti apa isi dari e-book tersebut? Gas turbin teori Ford edisi keempat. Ini ditulis oleh Cohen. Nanti bisa dilihat isinya di bagian tersebut. Untuk gas turbin masuk ke konten ya, atau daftar isi. Di bagian ini dia ceritakan mengenai introduction, sama seperti awalnya ya, pendahuluan atau pengenalan dari komponen turbin, kemudian gas turbin design, prosedur, lalu soft power cycle, ideal cycle, dan seterusnya. Ini adalah isi dari gas turbin tersebut. Centrifugal, kompresor, axial flow kompresor, combustion system, lalu axial and radial flow turbine, prediction of performance of simple gas turbine, prediction of performance, further topik untuk topik selanjutnya. Ada 9 chapter atau 9 bab ya, nanti ya dilihat saja atau dibaca sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya Anda mengambil tema skripsi tugas akhir bidang peminatan konversi energi atau bidang peminatan manufacturing atau bidang peminatan untuk konstruksi di turbin, itu bisa dilakukan tergantung fokusnya kemana. Apakah fokus ke pengubah energinya atau bagaimana cara melakukan perubahan energi, berarti itu masuk ke sub convert energi atau pengubahan energi. Kemudian untuk konstruksi berarti masuk ke bagian kekuatan dari material tersebut atau seberapa tahan atau memperkirakan lifetime dari material tersebut ketika dipergunakan, umur pakainya. Lalu di bidang manufaktur berarti Anda melakukan manufacturing atau melakukan proses pembuatan turbin tersebut. Ya, itu tadi mengenai gas turbin. Kemudian yang terakhir ini blade design ya. Desain blade itu ya bilah atau bagian dari turbin tersebut, dan dilakukan analisis untuk turbin uap atau steam turbin. Isi dari buku ini atau e-book ini bisa dilihat di tampilan awal di bagian konten dari e-book tersebut, yang menjelaskan yang pertama adalah diawali selalu dengan permulaan dulu ya, atau pendahuluan, introduction, kemudian
important of blade in steam turbine. Jadi seberapa kebutuhan atau kepentingan dari blade turbine tersebut. Lalu historical di chapter selanjutnya, desain, proses, performa, estimation atau perhitungan dari performa dari turbin tersebut. Kemudian konstruksi. Nah, di sini ada construction atau konstruksi. Jadi berhubungan dengan kalau misalnya Anda mengambil peminatan konstruksi, berarti melihat konstruksi dari turbin tersebut, lalu menentukan material apa yang relevan atau bisa dipergunakan untuk turbin tersebut supaya memiliki performa yang optimal. Selanjutnya manufacturing. Manufacturing itu ya manufakturnya atau proses pembuatan dari turbin tersebut. Oke, nanti bisa dilihat ya secara komprehensif untuk chapter by chapter, bab per babnya, chapter 3, kemudian 4. Nah, di sini ada 4 ini system of stress and damage mechanism. Jadi stres itu tegangan atau stressing atau von Mises. Kalau yang Anda pernah mengambil mata kuliah MKM, mekanika kekuatan material, atau statika struktur ya, statika struktur, MKM, mekanika kekuatan material atau mekanika kekuatan bahan, ada penjelasan mengenai tegangan atau stressing atau von Mises. Nah, di bagian ini turbin yang bekerja dengan fluida kerja, misalkan fluida kerja itu adalah steam atau uap, ya dia pasti akan menerima stressing pada bagian turbin tersebut. Dan itu nanti yang bisa dijadikan tema atau di bagian pemilihan untuk menentukan peminatannya, apakah peminatan ke konstruksi, ke manufacturing, atau ke bagian konversi. Lalu di bagian selanjutnya, ini chapter 5, review of fundamental of vibration, jadi menceritakan tentang getaran. Jadi ketika turbin tersebut bekerja dengan fluida kerjanya ada steam, lalu steam tersebut menggerakkan turbin dan dari gerakan tersebut menghasilkan vibrasi atau getaran. Nah, vibrasi ini yang dipelajari atau getaran yang terjadi di turbin pada saat turbin tersebut berputar. Secara komprehensif ya nanti bisa dilihat di bagian chapternya untuk getaran yang ditampilkan, damping concept, vibration behavior of blade disk system, lalu reliability evaluation for blade design, life assessment aspect for blade, dan terakhir di bagian ini adalah summary atau ringkasan dari e-book tersebut. Ya, oke. Ada lagi yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan? Nanti